16, Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Bismillah biwal ibni wal rohil kudus illahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Selalu nama sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapin seorang mu'alaf yang katanya dari Poso, ya. Jadi dia katakan juga dia seorang mantan laskar Kristus dan tentu saja dalam peristiwa Poso, ya. Dan dia mengaku sebagai aliran Pentakosta. Dan sebenarnya dia tidak bisa membandingkan, ya, mana Protestan, mana Pentakostalisme, mana karismatik gitu, ya, mana Ortodoks, ya, dan mana yang Injili gitu. Jadi asal mangap saja. Dan di video cuplikan di awal kita juga sudah melihat bagaimana dia menarasikan bahwa Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 itu melarang, ya, rasul-rasul untuk memberitakan Injil ke Asia, ya teman-teman sekalian, ya. Sehingga dengan dasar itulah dia berani berkata bahwa Alkitab ini karangan manusia. Alkitab Injil ini adalah buatan manusia yang tidak benar karena Roh Kudus kan melarang memberitakan Injil di Asia. Nah, Indonesia termasuk Asia. Nah, ini adalah argumen-argumen bodoh menurut saya. Karena tentu saja teman-teman sekalian, Injil itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Nah, maka sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana ocehannya bersama dengan Don Ditan berikut ini. Injil itu masuk ke Asia. Kisah Para Rasul 16, Roh Kudus melarang Injil itu masuk ke Asia. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mana lebih hebat, Roh Kudus atau pendeta? Ini Roh Kudus melarang. Indonesia ini kan masuk Asia ini. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Injil masuk di Asia, artinya Roh Kudus mencegah Injil masuk ke Indonesia. Ini bukan Injil asli. Karena Roh Kudus melarang tuh. Melarang Injil ini masuk ke Asia. Berarti ini bukan Injil, ini karangan manusia. Protestan. Ada kota tuh di bawah Protestan. Iya. Jadi kalau Protestan itu kok, kalau Pantai Kota dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantai Kota. Kalau saya dulu di Protestan. Protestan itu memang dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah lihat bersama. Jadi teman-teman sudah bisa menilai sendiri bagaimana kengawuran daripada orang yang mengaku sebagai seorang mu'alaf asal Poso ini, mantan laskar Kristus. Baik, ya, jadi cara ngomongnya saja kita udah tahu kalau ini orang abal-abal, ya. Orang nggak ada ilmu. Baik. Saya akan meluruskan, kita akan menjawab, ya saudara-saudari sekalian, terkait tentang kenapa Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 itu, ya, kemudian dicatat di sana, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Apakah ini adalah bermaksud bahwa Injil itu tidak boleh diberitakan di Asia, termasuk di Indonesia yang termasuk di dalam benua Asia? Tentu saja teman-teman sekalian tidaklah demikian cara berpikirnya. Karena sebelum Kisah Para Rasul 16 itu sudah ada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Di mana bunyinya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, ya, kemudian Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya kan? Jadi ketika sudah mengatakan demikian sampai ke ujung bumi, artinya semua termasuk di Asia. Kemudian sebelum Kisah Para Rasul 16 ayat 6 juga pun itu sudah ada ayat-ayat misi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke sorga. Di mana kita bisa melihat yaitu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, ya, berita, jadikanlah semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kemudian kita melihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Injil kerajaan surga ini harus diberitakan kepada segala makhluk yang percaya. Yang mulai dari ayat 15 ya teman-teman sampai 17 itu ya. Yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Lalu ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai dan bla 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 bla. Artinya bahwa sudah ada dari Injil-Injil sebelum, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6, untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 47, berita berita pengampunan dosa dan keselamatan yang dalam Kristus Yesus ini harus diberitakan kepada segala bangsa. Dimulai dari Yerusalem. Iya ya. Kemudian masuk ke dalam Injil Yohanes ya, pasal 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu baru masuk dalam Kisah Para Rasul ayat 8. Jadi teman-teman sekalian, ya, sebelum Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 itu sudah ada perintah untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Ya, jadi bukan hanya di Eropa, ya, bukan hanya di Timur Tengah seperti yang dikatakan oleh si mu'alaf tadi. Ya, jadi kenapa kemudian Kisah Para Rasul 16 ini? Ya, seakan Roh Yesus, Roh Kudus mencegah mereka. Ya, kita melihat di sini dalam ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dari tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, dan setibanya di Misia, Betania mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kenapa? Karena ada tujuan di balik itu. Ya, bahwa jangan terburu-buru dulu ke Asia, jangan dulu terburu-buru ke Bitinia, jangan terburu-buru dulu ke tempat ini, ke tempat itu, tapi fokuslah dahulu, ya, mulai ya dari Troas, ya, sampai nanti teman-teman sekalian dikatakan di sini ke Makedonia, ya, lalu mereka sampai ya kepada Troas, ya, sama Traker, kemudian Neapolis, dan sampai ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Lalu suatu kota perantauan orang Roma, di kota itu kami tinggal beberapa hari, di dalam ayat 12-nya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus mengutamakan hal-hal lain. Karena apa? Karena tujuan utamanya nanti supaya mereka cepat dulu memberitakan Injil di Roma. Karena kota Roma adalah ya pintu gerbang dunia pada waktu itu. Sehingga melalui Roma lah maka Injil ya itu akan tersampaikan kepada segala bangsa. Ya, jadi sekali lagi jauh sebelum Kisah Para Rasul 16 ayat ke-6, perintah untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengomentari tentang pernyataannya mengenai dia itu gereja apa. Dikatakannya bahwa ya dia itu dari gereja Pentakosta, ya. Tapi dikatakan oh tidak, karena Pentakosta itu di GKI. Padahal GKI itu kan gereja suku teman sekalian, Injili gitu. Lalu dia campur barukan dengan Martin Luther. Lalu dia bawa ke gereja Bethel dan lain sebagainya. Dia dicampur adukannya semua tentang denominasi-denominasi ini. Jadi di sini nampak bahwa ini bukan seorang Kristen sejati sebelumnya. Dia mungkin seorang Kristen, tetapi kemudian dia meninggalkan Kristen masuk ke agama Islam. Ya, tetapi tidak ada ilmu, tidak mengerti tentang kekristenan itu sebenarnya. Itu ya yang menyebabkan dia meninggalkan Yesus dan pindah ke agama Islam. Nah jadi teman-teman sekalian, ini orang ya saat ini menjadi pengajar ya, kalau nggak salah sudah dipanggil ustadz juga di TikTok ini ya, sering dia live di TikTok ya. Saya tidak pernah naik ke roomnya dia karena ini lagi panas-panasnya, sehingga saya tidak naik di room-roomnya Islam. Tetapi saya biasa lihat ya dia mengajar dan yang dibahas adalah Alkitab Kristen. Dan ada waktunya untuk kita memang akan reaksi dengan serius orang ini.
Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini saja dulu tentang komentar kita terhadap narasi yang dibangunnya. Dan satu kata bahwa Islam yang mendengarkan ceramahnya jangan mau dibodohi, dikibuli oleh orang yang menyesatkan, yang mengadu domba seperti yang katanya ini mantan Kristen ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.